anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan wa imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat kasih sayangnya, berkat rahmat dan hidayahnya. Alhamdulillah, hari ini kembali saya diberikan karunia besar oleh Allah mendapatkan keluarga baru, yaitu keluarga besar SDN Bantar Kemantengal, SDN Kampung Rambutan. Namanya belum familiar ya? Asal di Jakarta, Kampung Rambutan, SDN Kampung Rambutan. Bapak Ibu, terima kasih karena sudah menjadi bagian keluarga saya yang baru setelah Allah limpahkan berbagai karunia buat saya di tahun 2024 ini. Banyak sekali hadiah yang sudah Allah berikan kepada saya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, Ibu Bapak, sebelum saya memberikan prolog dan panduan diskusi kita hari ini, perkenalkan ya, saya kalau yang sudah kenal, ingat saudara saya ya Pak ya, Masya Allah saudara ketemu gede. Alhamdulillah Allah berikan saya kawan terbaik, salah satunya adalah Yayat ya. Kemudian ditambah sekarang kenal Pak Irwan ya, dan juga guru-guru yang lainnya. Bapak Ibu nepakten abdi Siti Rahmi. Saya dulu 20 tahun lebih mengajar di SDN Otista dekat SD Bangka. Mungkin Ibu Bapak belum familiar dengan SDN Otista seperti halnya dengan SDN Kampung Rambutan. Lu kasih leku SD Sakali ya, Otista dia kasih leku SD Bangka. Tapi saya adalah SDN Otista 21 tahun di situ. Kemudian tahun 2024 awal Januari Allah memberikan saya amanah baru. Saya kepala sekolah di SDN Ceger 1 Bogor Utara, Villa Citra Bantarjati alamatnya. Hari ini saya berperan sebagai pengajar praktik dari calon guru penggerak Bapak Irwan Rivaldi yang selama 6 bulan ke depan sampai kurang lebih Desember saya berkewajiban mendampingi beliau dalam menjalani proses pendidikannya agar nanti Desember diharapkan beliau bisa mencapai target dari pendidikan ini, yaitu menjadi pemimpin pembelajaran. Kalau rezekinya mungkin menjadi pemimpin satuan pendidikan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kewajiban saya mendampingi secara luring, yaitu melakukan pendampingan individu seperti hari ini selama 6 kali. Kemudian saya melakukan pemantauan dari kepada beliau. Jadi setiap langkah pembelajaran menjadi tanggung jawab saya, apakah beliau sudah melunasi tagihan-tagihan tugasnya atau belum. Jadi punten Pak Irwan kalau saya tagih-tagih begitu ya, karena kewajiban saya memastikan beliau sudah terpenuhi kewajiban tugas-tugasnya. Baik, Ibu Bapak semuanya, nanti Ibu Bapak saya minta perkenalkan dengan Pak Irwan ya. Saya belum dapat ini ya. Saya belum kenal semuanya, jadi saya nanti meminta Pak Irwan untuk memperkenalkan Ibu Bapak yang hadir di sini. Tadi sudah bertemu
dengan komitenya sudah ngobrol tapi belum tahu namanya gitu ya. Ya. Baik, Ibu Bapak sekalian, bahwa calon guru penggerak itu di antara proses pendidikannya harus mampu merumuskan sebuah visi. Visi sebagai pendidik, ya. Visi inilah nanti yang berpusat kepada siswa dan akan diimplementasikan oleh calon guru penggerak ke dalam satuan pendidikannya sebagai perannya dalam pemimpin pembelajaran. Meskipun visi ini adalah sebuah proses yang harus dilakukan oleh calon guru penggerak, tapi saya berharap pada diskusi hari ini di mana calon guru penggerak atau Pak Iwan akan memfasilitasi Ibu Bapak semuanya bagaimana merumuskan sebuah visi yang berpihak kepada murid. Oleh karena itu, saya berharap Ibu Bapak bisa ikut aktif dalam diskusi kita hari ini. Peran keaktifan Ibu Bapak sangat berarti sekali bagi Bapak Irwan sehingga mematangkan beliau untuk bisa semakin merumuskan sebuah visi perubahan yang akan beliau implementasikan dalam satuan pendidikan dan perannya sebagai guru penggerak. Demikian Ibu Bapak, saya mulai moderasi untuk diskusinya. Selanjutnya saya serahkan kepada Pak Irwan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Denis kesempatannya. Alhamdulillah di pagi yang cerah ini kita bisa berkumpul ya Bapak Ibu. Saya ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan pendampingan individu 2 visi perubahan dan bangsa perubahan, dan nanti kita akan berdiskusi untuk merumuskan sebuah visi ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, sebelum saya lanjut kenalan lagi ya sama saya, sudah tahu belum? Takutnya lupa ya. Perkenalkan, nama saya Irwan Dipati ya Bapak Ibu. Kebetulan saya di sini mengampu mata pelajaran PJOK. Dan ini Ibu saya akan perkenalkan guru-guru hebat yang menemani saya belajar di sini. Ini yang pertama ada Bapak Wahyu Agung Prasetyo. Bapak Wahyu ini adalah guru kelas 5, guru wali kelas kelas 5. Kemudian sebelah sini ini juga adalah guru sekaligus bapak saya. Ada Pak Boy. Pak Boy ini adalah wali kelas kelas 3B ya, kelas 3B. Kemudian ini sebelah kanan saya, ini juga ada ibu guru hebat sekaligus ibu saya juga. Ini ada Ibu Yeye. Ibu Yeye kebetulan mengajar lewat sebagai wali kelas kelas 4. Ya. Ini juga ada Ibu Arnel. Ini ibu sekaligus kakak saya. Ya. Beliau mengajar di kelas 3A. Kantornya Pak Boy. Ibu Arnel ini. Kemudian sebelah sini juga ini ada Ibu Evi. Ini adalah guru sekaligus tempat saya mengadu. Yang mengadu kalau nggak punya uang tuh Bu Evi. Bu Evi ini wali kelas kelas 1A. Kemudian di sampingnya juga ada Ibu Tati. Ibu Tati juga sama sebagai kakak saya seperti Ibu Arnel. Ibu Tati ini adalah wali kelas kelas 6. Nah ini ada sebelah sini. Ini ada Ibu Bulan. Kalau Bulan ini adik saya, ya. Bulan ini juga sebagai wali kelas kelas 1B. Ini partnernya Ibu Evi. Kemudian ini juga terima kasih ada Ibu Komite yang sudah meluangkan waktunya
Ini adalah ibu komite SD Kampung Rambutan, namanya adalah Ibu Reni, ya Bu ya. Ya, seperti itu. Nanti Ibu ada saya juga mohon maaf, ini bapak-bapak mungkin berhalangan hadir. Tadi saya sudah ketemu, sebelumnya memang bapak ini sudah sedang sakit sudah 3 hari gejala tipes, tapi tadi dia beliau berdatangan di sini, kayaknya mau ikutan kegiatan ini. Tapi kami sudah sebut dipanggil pengawas dari dadakan ya di pengawas sekarang terus yang ada di SDN Sebut Ibu ini mungkin nanti mudah-mudahan bisa mengikuti kegiatan hari ini. Juga ada lagi guru yang belum datang di sini karena tadi saya waktuin yang tadi itu ada dari operator sama guru kelas 2. Bapak Ibu, ulah pegang tuh, ulah pegang. Biar Iwan saja yang pegang, kan? Bapak Ibu nggak akan buat. Satu pegangnya udah seminggu ini Bu. Bapak Iwan ini udah pegang seminggu. Biar nanti kita lemaskan dulu ya. Mau awalnya otaknya, ya kita otaknya dulu ya. Kita dulu sedikit ya. Bapak Ibu pernah punya cita-cita nggak waktu kecil? Punya ya. Jadi dokter, jadi pilot ya. Nah, sekarang permainannya adalah Bapak Ibu bercerita bersambung ya tentang cita-cita ya. Nanti terakhir Ibu jadi penutup cerita itu ya. Siap ya? Kalau ini siap, Pak Wahyu? Siap. Nyala nggak? Nyala ya. Oke, cerita akan dimulai dari saya dulu ya, Ibu ya. Sejak kecil saya sudah memiliki cita-cita ingin menjadi pilot ya. Cita-cita saya itu termotivasi saya ingin membawa kedua orang tua saya berkeliling dunia di udara ya, seperti itu. Lanjut Pak Wahyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cita-cita saya dulu ingin menjadi dokter, karena kalau orang yang terbang itu dulu kan ini ya pernah ada kecelakaan gitu ya saya kecil. Jadi pas begitu melihat orang yang jadi pilot kemudian dia bawa orang terbang, nah itu kan kecelakaan tuh di daerah rumah saya, pesawatnya itu jatuh. Nah dari situ tuh timbul ingin jadi tenaga medis, saya cita-cita dengan begitu saja ya. Baik, Pak Boy, ceritanya Pak Boy. Saya bukan Bu, saya kami ini jadi vokalis Bu. Tidak ada apa ini jadi guru gitu. Jadi pengen jadi penyanyi karena memang saya suka nyanyi, keluarga saya juga suka nyanyi dan ingin yang mengembirakan orang lain saja. Baik, kita lanjut dengan cerita bersambung dari Bu Ye. Ya Bu Ye, Bu Ye. Dulu cita-cita saya itu sebetulnya pengen di dunia pertelevisian, tapi berhubung tidak dibolehkan kuliahnya jauh, jadi mengambil kebutuhan. Sempat terbesit pengen jadi pramugari, tapi berhubung rezeki saya kurang, saya tidak jadi memutuskan menjadi pramugari. Dan balik itu juga saya takut terbang dulu sebetulnya. Jadi kalau misalnya saya di dalam pesawat, pernah sekali saya di pesawat, itu saya banyaknya mencari surat yasin sampai nyampe tuh. Jadi saya nggak berani lihat ke bawah ke jendela. Mana Bu Eti? Dilanjut ceritanya Bu Eti. Waktu kecil saya ingin jadi guru ya, tetap terinspirasi dengan ibu saya yang juga jadi guru. Kelihatannya enak sekali ya jadi guru, tapi walaupun dengan suka dan duka menghadapi anak-anak, tapi itulah memang keinginan saya sampai 50 tahun. Mana Bu Tati? Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
guru, tapi alhamdulillah ilmunya masih nyambung karena di SD ini kan ada seni rupa, jadi hobi saya masih bisa salurkan di SD sekarang. Dari kecil saya awalnya pengen menjadi bidan, kayak pengen menolong gitu sebagai ibu, pengen tahu gitu gimana rasanya membantu orang yang melahirkan, namun tidak terwujud. Saya lanjut ke guru. Kebetulan saya senang dengan anak-anak, jadi mungkin kayaknya kalau jadi guru dekat sama anak-anak asik gitu. Nah, makanya saya pilih ke jadi guru. Ya, baik, terima kasih. Terakhir, cerita penutup dari pemimpin kita. Cita-cita saya dari kecil ingin menjadi ABRI atau TNI dulu. Cuma memang saya pernah ikut tesnya nggak lulus karena kurang tinggi dan badan saya terlalu gendut waktu itu. Jadi akhirnya pupuslah harapan saya. Akhirnya saat ini ya saya di sini di SD Kampung Rambutan. Walaupun cita-cita saya tidak tercapai, tapi kan niat saya itu ABRI itu hebat loh kan. ABRI itu membantu masyarakat gitu. ABRI itu mengabdi negara gitu kan. Jadi apapun yang kita lakukan selagi masih untuk kebaikan, insya Allah Allah akan beri kemudahan dalam segala hal. Itu aja Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu ya, barusan dari cerita-cerita Bapak Ibu sudah sangat menginspirasi sekali. Ya. Beragam sekali cita-citanya itu. Awal saya memang dari kecil saya cita-cita menjadi pilot, kemudian Bapak Ibu juga ingin menjadi ada pilot ternyata kesalahan dia ingin menjadi pilot. Kemudian ini juga sama memiliki keragaman cita-cita. Tetapi pada akhirnya intinya cita-cita kita apakah realisasi? Ya, kita mau menjadi seorang guru ya. Nah, sejalan dengan itu cita-cita bisa berubah sesuai dengan motivasi kita sendiri dan kondisi lingkungan sekitar. Walaupun dari kecil kita memiliki cita-cita pilot, tentara, TNI, ABRI tadi ya, tapi mungkin karena ada perubahan kondisi dan perubahan juga motivasi kita, sekarang akhirnya kita berada di sini menjadi seorang guru ya, seperti itu. Sejarah itu juga apakah Bapak Ibu tahu bahasa kerennya cita-cita atau impian kita itu apa? Ya, bahasa kerennya itu adalah visi. Ya, tentunya setiap sekolah ataupun setiap individu memiliki visi atau impian. Ya, seperti itu. Termasuk sekolah kita memiliki impian kita di masa yang akan datang. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar, sama-sama diskusi untuk membahas tentang visi penggerak karena kesatuan serta visi sekolah. Ya, sambil lupa saya sampaikan, saking asiknya bercerita gue. Ya, baik Bapak Ibu ya, di pendidikan guru penggerak angkatan 11 Kota Bogor, lebih khususnya lagi saya itu masuk kelas B, saya itu dipandu sama apa ya, bidadari ya, membimbing saya selama pendidikan ini. Yang pertama ada fasilitator itu ada Ibu Devi dan Pak Yanti ya, beliau itu membimbing saya jalur udara ya Bu ya. Kalau Bu Is bilang seperti itu, kalau peserta atau itu adalah jalur udara. Atau kemudian juga ada pengajar praktik. Ini ada Ibu Is yang sekarang berada di depan kita. Ya, kalau Bu Is itu membimbing dan darat yang duri, ada pertemuan seperti ini. Kalau di video jalur udara pertemuannya hanya lewat dunia maya, lewat Zoom saja. Ya. Nah, Bapak Ibu, hebat benar ya. Bapak Ibu sudah tahu apa itu misi, ya, dan sudah saya jelaskan.
di masa beberapa tahun ke depan. Di sini disebutkan bahwa visi itu merupakan cita-cita yang ingin kita capai di masa mendatang, ya. Namun terkadang visi tersebut dapat berubah karena pengaruh perkembangan zaman atau lingkungan yang sulit untuk direvisi di masa depan. Seperti yang terjadi pada visi kita tadi yang dari kecil, impian kita. Saya pun cita-cita jadi pilot, akhirnya menjadi guru karena ada berubah karena pengaruh perkembangan zaman ya, kondisi dan juga motivasi seperti itu. Nah sekarang untuk visi penggerak sendiri adalah mewujudkan anak Indonesia memiliki profil belajar Pancasila, yaitu belajar yang beriman dan bertakwa, ya. Kemudian juga mandiri, belajar yang inovatif, belajar yang berkeanekaan global, mampu hidup berkelompok, serta mampu bernalar kritis, ya seperti itu. Jadi hari ini kita sama-sama berdiskusi untuk merumuskan sebuah visi yang bisa memberikan pelajar profil Pancasila, ya seperti itu. Nah, Bapak Ibu, untuk merumuskan sebuah visi atau impian, kita harus melewati beberapa tahapan atau proses. Yang pertama adalah masa perubahan. Untuk sebelum ke visi itu kita harus melalui masa perubahan. Rumusan di masa perubahan itu sendiri ada yang namanya atap. Ya, atap itu aset atau kekuatan yang dimiliki pada murid kita atau sekolah kita. Ya, kemudian yang kedua apa? Tantangannya. Ya, tantangan yang ada di sekolah kita. Kemudian berikutnya ada aksi, ya, dan yang terakhir adalah pembelajaran. Ini saya sudah sedikit merumuskan, ya. Ini gambaran dari saya. Kekuatan ini gambaran atap berdasarkan pengamatan saya. Baik, selamat datang Bapak Kepala Sekolah. Nah, ini kekuatan atau aset yang ada di sekolah kita itu. Kita itu memiliki murid yang berprestasi, kemudian memiliki murid yang berkarakter baik, dan yang ketiga memiliki murid yang berakhlak mulia. Ya, kemudian tantangannya nih, selain dari kekuatan, kita juga ada tantangan yang masuk sekolah kita. Yang pertama adanya pengaruh negatif di era digital. Ini sangat kuat sekali zaman sekarang, pengaruh negatif di era digital itu. Kemudian masuknya budaya asing, ya sekarang kan di media sosial budaya asing juga masuknya. Kemudian berikutnya globalisasi yang mengikis nilai-nilai budaya lokal. Tanpa kita sadari ya, budaya lokal kita sekarang sudah mulai menipis. Ya seperti itu contohnya saja kalau di olahraga, untuk olahraga tradisional saja tidak mengetahui semuanya apa olahraga tradisional yang ada di kita, budaya di kita itu apa olahraga tradisionalnya. Ya kadang kalau anak saja sekarang sudah mulai gagal anak-anak, padahal itu permainan kita jangan kecil ya seperti itu. Kemudian kurangnya pemahaman dan penghayatan nilai-nilai religius dan nasionalisme di kalangan murid, ya seperti itu. Kemudian ada aksi. Ya aksi apa yang harus kita lakukan untuk menyikapi hal tersebut? Yang pertama adalah memberikan teladan yang baik bagi murid. Kemudian juga mengedukasi cara penggunaan sosial media yang baik, menerapkan pembiasaan ibadah dan karakter yang berbudaya. Ya. Nah yang terakhir, kayaknya itu adalah pembelajaran. Ya. Ini gambaran saya, pembelajaran dari ketiga rangkaian ini adalah menerapkan pembelajaran yang berlandaskan bahasanya iman dan ketakwaan, ya seperti itu Bapak Ibu. Dari rumusan ini, saya memiliki gambaran prakarsa perubahan, ya fokus pada elemen beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Prakarsa perubahannya adalah mewujudkan
maka diharapkan untuk mencapai misi yang lain sesuai profil pelajar Pancasila akan bisa dilaksanakan dengan lancar. Nah, jadi akhlak pun fondasi utama ya yang harus kita tingkatkan. Baik Bapak Ibu, selanjutnya ya ini sudah ada perakasan perubahannya. Nah, tentunya untuk merumuskan sebuah misi itu ada yang namanya tahapan bekerja ya dengan pendekatan injury apresiasi susah juga apresiatif ya. Nah, Bapak Ibu sudah ada Bapak Ibu pendekatan injury apresiatif itu. Nah, pendekatannya itu kita mencari nilai-nilai positif ya, mencari kekuatan atau aset yang ada di sekolah kita ya, seperti itu. Kenapa tadi kata yang diutamakan itu adalah aset atau kekuatan? Karena di pendekatannya kita harus mencari nilai-nilai positif ya, seperti itu. Kalau Ibu paham dari kita ya, cerita tapi nggak paham ya. Sepertinya aku ini Bu ya, sebelum lanjut kita regangkan ototnya. Nanti udah otaknya sekarang ototnya kita regangkan dulu ya, Ibu ya. Biar jangan lanjut nih, sebelum lanjut. Ya Bu Ibu agak mundur sedikit duduknya. Bapak Ibu agak mundur sedikit duduknya. Kita duduk dulu ya, ini udah familiar sekali. Tuh judulnya deh, SPT mengusir kantuk di jam rawan. Jam 10:30 rawan. Biasanya pas presiden kantuk sholat. Nah ini kan jadinya ya Bu. Siap Bu, ikuti iramanya dan ikuti gerakannya ya, biar jangan ngantuk. Siap. Aku Bu. Kesamping tengok sambil bentuk tangan, putar gitu tangannya. Ambil lagi, tengok ke kepalanya, putar. Gak lancar semua, coba sekali lagi biar kompak tepuk tangannya, jangan ragu-ragu, yang kenceng aja gitu ya. Siap. Oh itu rambutnya yang kurang kenceng. Jadi di sini mah ada senam yang favorit tuh, namanya senam kewel-kewel. Oh, iya betul, iya. Yang pakai kacamata hitam itu betul, itu paling favorit di sini. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ya ke tahapan baca. Ini masih gambaran ya, gambaran dari visinya Pak Irwan ya. Tahapan baca B yang pertama itu adalah buat pertanyaan utama ya. Di atasnya ada prakasa perubahan, kemudian pesan didik yang beriman dan bertakwa atau berakhlak mulia ya. Ini B yang pertama itu adalah buat pertanyaan utama. Tuh, pertanyaan utama dibuat untuk menentukan arah penyelidikan atau kekuatan ya. Bukan kelemahan, kekuatan, karena kekuatan adalah diberi apresiasi ya. Kemudian di bawahnya ada tindakan yang diharapkan pada anak itu dapat dilakukan untuk menggalang atau melalui tim perubahan. Nah, yang dimaksud
pertanyaan pada kekuatan itu adalah pertanyaan yang sebelah sini, ya. Nah ini Pak Iwan juga makanya apa yang harus dilakukan untuk membuat murid memiliki nilai religius. Pertanyaannya seperti itu. Tindakan kan? Ini bukan jawaban dari pertanyaan, tapi tindakan apa yang akan kita lakukan, ya seperti itu. Tindakannya yang pertama itu membentuk program pembinaan keagamaan yang mengikuti pengajar agama, pembina akhlak dan kebiasaan ibadah. Kemudian A, bagian B, A. A yang pertama ada ambil pelajaran, ya, ambil pelajaran. Nah, ada pertanyaannya, praktik baik apa yang bisa menjadi teladan agar dapat ditiru oleh murid dalam aspek nilai-nilai agama. Di gambaran saya itu tindakannya yang pertama melakukan observasi sekolah untuk melihat bagaimana kondisi siswa saat ini. Kemudian yang kedua adakan wawancara dengan siswa, guru, orang tua, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mendapatkan berbagai perspektif atau berbagai pandangan. Yang ketiganya mengumpulkan data kuantitatif dan kualitatif tentang tingkat keimanan dan ketakwaan siswa. Kemudian ada G. G itu adalah gali mimpi, ya. Mimpi kita itu dibagi kemudian mimpikan murid yang titik-titik. Yang baik silakan diisi. Nanti kita satu-satu ya. Nanti kita akan ada 6 kalimat penumpang yang harus diisi. Oh ya udah Pak. Udah, boleh. Pak, boleh Pak ditempel di sini Pak. Kita ke pinggir saja ya. Cukup ya ke pinggir juga. Ya, biar nanti kita tekan saja. Ya. Nah ini ada impian dari bawah itu kita memberikan murid yang beriman dan bertakwa. Ya. Ayo Bapak Ibu ada yang sudah? Kalau yang sudah boleh ke depan. Mantap. Bapak yang tempel sini Bapak. Baru nomor 1 saja Pak. Nanti kita satu-satu. Di samping Bapak ini. Di sini. Ya. Nah, mimpi dari Pak Boy itu kita memimpikan murid yang berakhlak mulia. Ya. Ayo Bu. Gak apa-apa Bu. Sama juga gak apa-apa. Gak apa-apa. Bapak Ibu dikumpulkan saja, ya. Nanti dibahas oleh Hilman satu-satu. Satu nanti yang kedua sedikit notnya beda warna, ya. Segera dikumpulkan satu pertanyaan dulu. Jadi kita memimpikan murid yang beriman dan bertakwa. Kemudian memimpikan murid yang berakhlak mulia, ini juga sama berakhlak mulia. Kita memimpikan murid yang solehah, perhatian kepada ibadahnya. Kemudian memimpikan murid yang berakhlak dan pengetahuan yang luas. Kemudian juga kita memimpikan murid yang berakhlak mulia, sama ini masih ada kita memimpikan murid yang pintar, ya. Kemudian di sini ada memimpikan murid yang berkarakter mulia. Kemudian juga kita memimpikan murid yang berakhlak mulia. Ini kalau saya amati itu rata-rata impian kita itu adalah memiliki murid yang berakhlak mulia. Kalau dari belajar Pancasila, profil belajar Pancasilanya itu berakhlak mulia itu kepada masuk ke dalam
murid yang beriman dan bertakwa atau religius yang seperti itu. Ini namanya seperti itu. Kemudian kemudian kita isi kalimat rumah yang kedua, ya. Kita bercanda bahwa murid adalah dari kalimat-kalimat numpang ini ternyata sejalan dengan gambaran visi saya, ya. Ini gambaran visi saya. Nah, saya sebelumnya sudah menuliskan gambaran visi saya. Nah, visi guru penggerak ini terwujudnya peserta didik yang berkarakter, berprestasi, berlandaskan iman dan takwa. Ya, ini juga tadi kalau sudah saya cermati di sini dari rangkuman visi yang saya buat ini sudah mencakupi, ya, karakternya harus ada ditimbulkan, kemudian ingin memiliki siswa yang berprestasi, kemudian juga tadi di kalimat numpang yang pertama itu tentang keimanan dan ketakwaan atau religius, ya, seperti itu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, ada yang tahu nggak visi sekolah kita apa? Ayo, siapa yang tahu dapat hadiah pulpen dari saya? Oh iya, putus. Ada yang tahu nggak Bapak Ibu? Kalau saya baca tadi visinya itu hampir mirip dengan visi gambaran saya. Hampir mirip. Ayo, apa kira-kira? Pak Wahyu, visinya? Visinya ya, visi kita yang seperti ini terwujudnya peserta didik yang berkarakter dan berprestasi berdasarkan materi. Ya, ini mah yang saya ini. Kalau yang terpampang di depan itu terwujudnya peserta didik yang cerdas, berkarakter, berprestasi berdasarkan iman dan takwa. Oh, yang tahun kemarin ya. Oh, ini ternyata sama. Apa yang saya tuliskan itu ternyata sama, ya. Kebetulan ini juga Pak Wahyu sebagai bidang kurikulum. Nah, nanti Pak Wahyu kita sama-sama merumuskan, ya. Oke, menurut Pak Wahyu nih, apakah visi kita bicara yang tahun kemarin saja dulu ya, ya, yang tahun kemarin itu sudah mencakup program belajar Pancasila? Berkarakter ya, berkarakter kemudian berlandaskan iman dan takwa itu Iya. mencakup profil pelajar. Iya, baik. Apakah harus ada perubahan? Bahannya pencapaiannya itu lah menuju visinya itu visinya. Oh ya, nanti untuk jadi sebuah misi itu kita harus kejar, ya. Nah, bagaimana cara mengejarnya? Kita harus merumuskan juga sebuah misinya, ya, seperti itu. Nah, nanti kita Bapak Ibu mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan ini menjadi gambaran buat kita semuanya. Namun mohon maaf bila dari segi penyampaian saya, cara penyampaian saya mungkin ada yang kurang bisa dipahami. Mungkin nanti bisa diperjelas lagi sama Ibu Is selaku PP, ya, Ibu, ya. Jadi terkait pemaparan tentang visi guru penggerak, alhamdulillah sudah saya sampaikan semuanya. Mohon maaf bila ada kekurangannya, ya. Saya tutup dengan sebuah pantun. Ini belum, bukan masak air pantunnya. Ini pantun saya sejak kecil tapi melekat di saya, Ibu, ya. Jadi pantunnya gini, saninten buah saninten di Parapatan. Ya, apunten, abdi apunten, pilih ayat kalepatan. Misalnya, ini ada di sini pengertiannya, ya. Kalau misalnya ini kebetulan tuh asli sini, jadi kurang paham bahasa.
dalam konteks pendidikan pada umumnya sebagai bagian dari transformasi pendidikan Indonesia dan pendidikan di satuan pendidikannya, perubahan di satuan pendidikannya. Berharap apa yang dia sampaikan atau apa yang didapat dari pendidikannya Pak Irwan dalam PGP atau pendidikan guru penggerak bisa ditularkan ya Pak Kepala Sekolah ya, tidak dimiliki sendiri, tidak dipakai untuk kepentingan pribadi. Walaupun banyak yang beropini katanya guru penggerak teh bakal jadi kepala sekolah, yang mungkin itu bonus. Tapi itu bukan tujuan pendidikan guru penggerak sebenarnya. Tujuannya adalah bagaimana guru menjadi motor perubahan bagi satuan pendidikan. Layaknya sebuah kereta api lokomotif, dibutuhkan banyak sekali lokomotif dalam setiap gerbong untuk bisa menjalankan kereta itu dengan cepat. Kita bandingkan kenapa kereta api Jepang lebih cepat jalannya daripada kereta api Indonesia. Setelah ditelusuri, karena kereta api Jepang itu dia memiliki mesin di setiap gerbongnya. Jadi mesinnya itu tidak hanya di kepalanya, di lokomotifnya, tapi di setiap gerbong dia menjadi mesin. Begitupun satuan pendidikan yang menjadi mesin tidak hanya kepala sekolah, tapi di setiap gerbong gurunya itu semua jadi mesin. Bahkan sampai komitenya juga menjadi mesin. Jangan sampai kita cuma jadi stiker Bu Pak di kereta api itu. Stiker kan cuma tempelan doang, yang bisa dicabut ada tidak adanya tidak terlalu berpengaruh. Tapi kalau mesin itu akan luar biasa. Bayangkan bagaimana nanti Bapak Kepala Sekolah menarik gerbongnya tidak akan terlalu berat kalau setiap gurunya menjadi mesin, kalau setiap gurunya menjadi penggerak. Ya. Tadi saya cukup terkesan dengan panduan diskusi yang disampaikan oleh Pak Irwan, meskipun di sini suasananya luar biasa ya. Kita harus mengerahkan konsentrasi kita karena keadaan yang memang tidak memungkinkan kita meliburkan peserta didik, begitu ya Pak. Saya masih bisa melihat Bapak Ibu berfokus, berusaha untuk fokus dan memberikan kontribusi kepada Pak Irwan dengan berkolaborasi dengan baik. Dari apa? Dari jawaban-jawaban yang disampaikan. Ya, tadi saya menyimpulkan ternyata visi yang dicanangkan oleh Pak Irwan itu tidak terlalu beda dengan visi sekolah ini. Di sini di titik beratnya prakarsa perubahan adalah peningkatan keimanan dan ketakwaan. Ini luar biasa Bapak Ibu ya, guru olahraga kayak gitu. Ya, luar biasa. Biasanya ini guru agama yang mikirnya ke situ. Tapi ini guru olahraga berpikir ke situ berarti sudah komprehensif, sudah bisa berpikir jauh bahwasannya kualitas keimanan dan ketakwaan itulah sebenarnya yang bisa mengantarkan siswa berprestasi. Ya, tapi betul tadi yang disampaikan oleh Bapak kurikulum. Ya, kurikulum itu pikirannya nggak satu ya Pak ya. Saya 10 tahun lebih jadi kurikulum Pak, itu bikin visi itu nggak boleh asal jeblak cerai gitu ya. Kenapa? Karena nanti membreakdown ke misi, ke tujuan, kemudian membreakdown kepada rencana tahunan kerja oleh kepala sekolah. Itu luar biasa kerja keras. Ya. Jadi kalau penilaian kerja kepala sekolah itu sebenarnya bukan cuma ditampilin profil sekolah, tapi bagaimana membreakdown dari visi itu menjadi misi, kemudian menjadi tujuan dan diejawantahkan dalam keimanan dan ketakwaan. Ini luar biasa Bapak Ibu ya, guru olahraga kayak gitu. Ya, luar biasa. Biasanya ini guru agama yang mikirnya ke situ. Tapi ini guru olahraga berpikir ke situ berarti sudah komprehensif, sudah bisa berpikir jauh bahwasannya kualitas keimanan dan ketakwaan itulah sebenarnya yang bisa mengantarkan siswa berprestasi. Ya, tapi betul tadi yang disampaikan oleh Bapak kurikulum. Ya,
kurikulum tuh pikirannya nggak satu ya Pak ya. Saya 10 tahun lebih jadi kurikulum Pak, itu bikin visi itu nggak boleh asal jeblak cerai gitu ya. Kenapa? Karena nanti membreakdown ke misi, ke tujuan, kemudian membreakdown kepada rencana tahunan kerja oleh kepala sekolah, itu luar biasa kerja keras. Ya, jadi kalau penilaian kerja kepala sekolah itu sebenarnya bukan cuma ditampilin profil sekolah, tapi bagaimana membreakdown dari visi itu menjadi misi, kemudian menjadi tujuan dan diejawantahkan dalam program-program sekolah yang dicecernya program sekolahnya. Visinya tadi bisa dilihat. Anu terakhir Pak, anu terakhir visi Bapak. Karena start atas. Terwujudnya peserta didik yang berkarakter. Programnya apa Pak? Pengen siswanya berkarakter, cek pengawas teh. Berprestasi di bidang apa? Apa yang Bapak ingin tonjolkan? Prestasi di sekolah ini. Programnya apa? Itu outran. Siapa pembimbingnya? Jadwalnya ada tidak? Lah, gitu ya Pak ya? Itu orang kurikulum tuh gitu mikirnya. Jadi ngebawa gerbong sekolahnya ke kualitas. Kalau orang bendahara pikirannya lain lagi ya Pak ya. Gimana belanja secara efektif, efisien, tidak melanggar undang-undang tapi bisa membantu program sekolah gitu kira-kira filosofi bendahara. Otak kepala sekolah semuanya. Nyapanya harus mikirkan kurikulum, bendahara, pembelajarannya, saprasnya luar biasa. Ya, maka kalau Pak Irwan bercita-cita nanti menjadi kepala sekolah, kalau Allah marahkan ya, harus siap otaknya nurada agen Pak. Karena untuk memikirkan ya, sekarang Pak Irwan otaknya bendahara, Pak Wahyu otaknya kurikulum, terus ada lagi otak sapras siapa gitu ya. Nanti kalau di kepala sekolah semua ada di sini. Yang mikiran sapras, yang mikiran ini, yang mikiran orang tua murid anu balaga misalnya gitunya, itu semua. Jadi mental. Nah makanya pendidikan guru penggerak itu tidak hanya sekedar peningkatan kompetensi, tapi nanti ada satu bahasan itu adalah peningkatan kualitas kompetensi kematangan emosi Pak. Satu babnya itu, satu modulnya. Jadi bagaimana guru penggerak itu bisa mentalnya baja seperti itu. Nah kemudian berlandaskan iman takwa, berarti nanti kurikulum yang dibuat, yang nanti termaktub dalam program-program sekolah akan mengakomodir ini. Ya, berprestasi dalam bidang outrat, tapi mereka itu lahirnya karena keimanan dan ketakwaan. Berarti ada disiplin positif di situ. Nah, ini luar biasa ya. Dan jawaban dari Ibu Bapak ini sudah luar biasa Pak Irwan ya. Insya Allah ini calon guru penggerak semua kayaknya ya. Segera daftar ya sebelum 50 tahun. Mudah-mudahan supaya ini ada setelahnya ada Bu. Betul. Ya harus berhasil Pak Irwan ya membawa ya sebelum 50 tahun. Kalau udah 50 tahun si PKB-nya langsung merah, nggak bisa. Pak Wahyu masih bisa ya?